Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil mufaraqati wal mukhalafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kesempatan siang ini. Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah pun masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan di hadapan Allah dan Rasul-Nya, khusus dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya akan menjadi catatan amaliyah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hujah bagi kita semuanya, dan akan menjadi penyelamat bagi kita di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan para umat, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan tetap istiqomahnya kita menjalankan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, besar harapan kita insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai hati pakawati berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hiya imtisal wa wabilillah wajtinabu nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang yang berbagai izin pada kesempatan siang ini, saya akan menyampaikan suatu yang berjudul ada 3 amal yang mengikuti di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saudara, di saat Allah memberikan kehidupan kepada kita, kita pun akan mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah berikan kehidupan kepada kita, ini adalah merupakan momen yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan bekal di saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, tasbih kita, baca sholawat kepada Rasulullah. Begitupun dengan sosial yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ada bekal untuk kita di saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang sebaik-baiknya di saat kita kembali menghadap Allah adalah kecuali ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tahu bahwa kita akan mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita persiapkan bekalnya saudara?
Seorang ustaz tidak akan dipanggil dengan keustadannya, saudara. Seorang presiden tidak akan dipanggil dengan kepresidenannya. Begitupun yang lainnya. Yang kita inginkan di saat Allah memanggil kepada kita, di saat ruh akan keluar daripada jasad kita, dengan kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita harapkan, saudara. Kita termasuk hamba Allah yang di saat kematian menjemput kepada kita diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul. Ketika roh keluar daripada jasad, kita penuh dengan ketenangan, kedamaian, saudara. Karena apa? Di saat kematian menjemput kepada kita, bekal sudah kita persiapkan. Tetapi betapa malangnya di saat kita mati menjemput kepada kita, bekalnya tidak ada. Sholat kadang-kadang lagi sempat doang. Begitupun di saat ada orang yang minta tolong kepada kita, kadang-kadang kita bantu, kadang-kadang tidak, saudara. Banyak amaliyah yang lainnya untuk bekal kita kembali menghadap Allah, tetapi kadang waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kadang banyak kita sia-siakan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, yang sebabul mayit sama. Ada 3 perkara yang mengikuti terhadap orang yang mati, saudara. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 kembali lagi, tetapi yang 1 kekal untuk menemani saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yazbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut kepada kita di saat kita mati, yang pertama adalah ahli kita, keluarga kita. Di saat seorang suami meninggal dunia, istri yang ikut ke kuburnya, anak yang ikut ke kuburnya, abangnya, adanya ikut ke kuburnya, saudara, tetangga mengantarkan kita, saudara. Tetapi di saat kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun dengan dini hari, ditimbun dengan tanah, keluarga yang menghantarkan kita. Di saat kita mati, istri kita menghantarkan kita, anak kita, itu pun kembali ke rumahnya masing-masing, saudara. Yang kedua, wamalu, harta kita. Kita punya mobil, kita punya motor. Ini ikut kita menghantarkan sampai tempat parkir dekat akan kita dikuburkan, saudara. Tetapi setelah selesai kita dikuburkan, ahli kita akan pulang kembali. Dia masuk ke dalam mobil kita, dia naik ke dalam motor kita ditinggalkan sendiri, saudara. Ahli kita pulang, harta kita pun pulang, mobil dimasuk garasi rumah kita. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang kekal dan abadi menemani kita dalam kesendirian kita, di alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan ketakutan. Kalau seandainya di saat kembali mati menghadap Allah, kita tidak mempunyai amaliyah kebaikan kita, saudara. Salat kita akan menemani kita, puasa kita akan menemani kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita, amaliyah kebaikan. Di saat kita menjadi pemimpin yang amanah, baik dalam rumah tangga kita, masyarakat, bahkan bangsa negara yang kita cintai ini, dia selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kepemimpinannya. Dia menjadi pemimpin yang amanah. Ini semuanya akan menjadi bekal, bahkan akan menemani di saat kesendirian kita di alam barzah, saudara. Bahkan di saat kita tahu bahwa ahli kita akan pulang kembali, harta kita pun akan masuk dalam garasi mobil kita, motor kita, rumah yang mewah, mobil yang itu semuanya akan kita tinggalkan, saudara. Yang kadang-kadang menjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Kita merasa kaya, kita merasa orang pintar, merasa orang tinggi, tetapi ini semuanya tidak akan dibawa di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wa amaliyah kita yang kita lakukan, nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan di saat kita melakukan ketaatan di hadapan Allah di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, hari
hari yang penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi saksi bagi kita di saat kesendirian kita di alam barzah kita, sholat kita, ngajinya kita, amaliyah yang lainnya menemani kepada kita di saat kesendirian kita, saudara. Makanya Rasulullah berpesan, di saat kita sudah tahu, di saat kembali kepada Allah, amaliyah kita yang akan menyelamatkan kita, saudara. Apa pesan daripada Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, "Fal-muhabbah Rasul sholawatul khamsi." Yang pertama, jaga sholat yang 5 waktu. Ajarkan dan tanamkan kepada keluarga kita, ajarkan dan tanamkan pada generasi kita, anak turun kita, supaya apa? Dalam kesehariannya, supaya menjaga sholat yang 5 waktu. Jangan masalah makan dan jajan yang kita tanyakan pada generasi kita, pada anak turun kita. Sudahkah Anda makan? Sudahkah Anda jajan? Tetapi tentang ibadah, kadang-kadang kita tidak tanyakan kepada keluarga dan generasi kita. Sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda baca Al-Quran? Sudah sampai di mana belajar baca Al-Qurannya? Ini yang perlu kita tanamkan dan kita tanyakan kepada generasi kita dan keluarga kita, saudara. Yang kedua, bacaan Al-Quran yang akan menemani kepada kita di saat kesendirian kita. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun dengan dinding ari, ditimbun dengan tanah, Allah kembalikan ruhnya, saudara. Di saat Allah kembalikan ruhnya, turunlah malaikat munkar dan nakir, saudara. Di saat malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada orang yang sudah mati ini, di dalam genggamannya, di dalam dadanya ada cahaya. Ketika bertanya malaikat munkar dan nakir, "Siapakah Anda ini?" "Aku adalah Al-Quran." "Kenapa Anda menemani orang yang sudah mati ini?" Karena di saat hidupnya dia tidak pernah terlepas, bahkan dia terus membaca, mengkaji, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena syafi'an lahu yaumil qiyamah. Jangankan nanti di hari kiamat, ketika kita kesendirian kita di alam barzah pun, Al-Quran akan datang menerangi kepada kita, memberikan cahaya kepada kita, memberikan rasa aman kepada kita, jauh daripada ketakutan kita, saudara. Maka istiqomahkan dalam kehidupan kita, maksimalkan dalam kehidupan kita. 1 hari 1 juz dalam 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Kita tidak sanggup 1 juz dalam 1 hari, minimal setengah juz. Ketika 2 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran, saudara. Karena Al-Quran yang kita baca, insya Allah akan menjadi penyelamat bagi kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qiyamul lail. Jaga qiyamul lail kita, sholat tahajud kita, bangun di sepertiga kita. Di saat kita terbangun di sepertiga malam itu, saudara, ketika Allah rindu kepada hambanya, kita bangun, kita ambil wudhu, kita menjalankan ketaatan dengan sholat tobatnya, sholat hajatnya, sholat tahajud. Di saat itu jalankan dalam kehidupan kita, saudara, Allah rindu kepada kita, kita pun membalas kerinduan Allah. Karena seorang hamba ketika memohon kepada Allah di sepertiga malam tidak ada penghalang. Setiap hamba yang memohon meminta kepada Allah di sepertiga malam tidak ada halangannya, Allah akan ijabah dan Allah akan kabulkan salat. Minta dan minta kepada Allah, minta untuk kebaikan diri kita, minta untuk kebaikan keluarga kita, minta untuk kebaikan masyarakat, bahkan bangsa dan negara yang kita cintai ini, saudara. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib untuk mendoakan pemimpin yang memimpin negeri ini, saudara. Siapapun dia yang memimpin negeri ini, saudara, doakan di hadapan Allah, ya Rabb, jadikan pemimpin kami yang ada di negeri ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, yang menunjukkan kebaikan, yang membawa kebaikan, sehingga dengan kebaikan ini negeri kami menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan daripada Allah. Kalau negeri sudah penuh dengan keberkahan daripada Allah, aman, damai, sentosa, saudara. Ibadah kita tenang, yang kerja juga tenang, nyari duit juga tenang. Ini
Ini kewajiban orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajib untuk mendoakan pemimpin yang ada di negeri kita. Wabil khusus sebentar lagi kita akan memilih pemimpin pilkada, saudara. Doakan mudah-mudahan daripada 3 calon ini, mudah-mudahan yang akan terpilih menjadi pemimpin di DKI ini adalah pemimpin yang amanah, yang menjunjung tinggi asidku, kejujuran sebagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini harapan kita yang ada di DKI Jakarta, saudara. Yang terakhir, amalia yang akan menemani kepada kita di saat kesendirian kita adalah waqasratus shadaqah. Di saat Allah berikan karunia kenikmatan berupa harta kepada kita, pergunakan di jalan Allah. Dengan sedekah kita infak, kita keluarkan di jalan Allah. Keropak yang lewat di hadapan kita masukkan. Kecilnya 10.000, besarnya 100.000, bahkan 200.000. Ini harta duit ngomong, saudara. Cuman kita nggak pernah dengar kata duit yang kita keluarkan, yang kita masukkan ke dalam keropak Jumat ini ngomong. Yang tadinya kau anggap kecil, engkau sudah besarkan di hadapan Allah. Karena apa? Jaminan daripada Allah yang Allah sampaikan. Siapa orang yang melakukan 1 kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan, saudara. Lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak pahala dan kenikmatan yang Allah akan berikan di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah jadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang di saat mengaku cinta di hadapan Allah dan Rasulnya, tetapi pelitnya minta ampun dan kehidupan Islam. Pelit untuk dirinya, pelit untuk keluarganya, pelit untuk orang lain, saudara. Ini tidak akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Orang yang semakin dermawan di jalan Allah untuk keluarganya, saudaranya, tetangganya, dia keluarkan nawaitunya karena Allah, hartanya Allah jamin semakin berkah dalam kehidupannya, saudara. Makanya mudah-mudahan di saat kita menjalankan kehidupan ini, Allah selalu bimbing kita, Allah selamatkan kita, Allah berkahkan kita, Allah sukseskan dunia dan akhirat kita, saudara. Yang pertama, jaga sholat dan lima waktu. Yang kedua, istiqomahkan di dalam baca Al-Quran. Yang ketiga, istiqomahkan di dalam sholat malam dan sepertiga malamnya. Dan yang keempat, di saat Allah karuniakan kenikmatan berupa harta, pergunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang haram, harta yang halal, ini semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Halalnya akan membawa kenikmatan di hadapan Allah. Haramnya Allah sudah persiapkan siksanya, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan, kekuatan iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan regenerasi kita, anak turun kita anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin di negeri yang kita cintai ini, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, yang baik, yang menunjukkan kebaikan, yang akan membawa kebaikan baik dunia dan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fi wa taufiq lil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا من أمة صلى الله عليه وسلم. واجعلنا من أمة صلى الله عليه وسلم. واجعلنا من أمة صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق اسمك يا سلام. سلام قولا من رب الرحيم. سلام على نوح. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام على المرسلين. سلم سلم المسلمين عامة وخاصة بإندونيسيا يا الله، وخاصة بدكي جاكرتا يا الله، وخاصة بهذا القرية يا الله، وخاصة إلى إخواننا والمجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم تختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، محمد رسول الله.